kalau ternyata masyarakat kita ini sekarang lagi darurat dananya. Mungkin imbas dari COVID, kemudian bisnis nggak jalan, kemudian banyak PHK di mana-mana, sehingga satu-satunya cara untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya adalah dengan berhutang. Dan yang paling mudah itu adalah dengan pinjaman daring. Pinjaman kalau digunakan untuk kebutuhan yang produktif ini oke-oke aja. Tapi nggak sampai di situ aja gitu ya. Setelah yang produktif, kita juga harus mikirin nanti kira-kira dari kondisi keuangan kita itu kita bisa bayar atau enggak. Karena biasanya kalau kita minjem itu yang kita cari adalah kemudahan. Nggak pernah dilihat ini tuh bunganya berapa, terus kalau terlambat itu gimana. Kalau gagal bayar itu gimana. Nah ini yang kita suka nggak perhatikan. Pindar itu bisa membantu asal digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya hanya digunakan hanya untuk gaya hidup, lifestyle dan lain-lain, otomatis ini bukan membantu tapi membuat kita masuk ke dalam jerat utang yang luar biasa. Halo generasi cuan. Generasi cuan, aduh tahun 2025 ini masalah keuangan tuh bikin kita pusing banget gitu ya. Nah untuk biar kita gak makin pusing, kenalan dulu deh dengan aku Rista Swestika. Aku adalah seorang perencana keuangan yang hari ini akan menjawab semua pertanyaan generasi cuan terkait dengan keuangan. Udah pada siap kan? Terkadang untuk memenuhi kebutuhan banyak Gen Z yang menggunakan pinjol. Nah pinjol ini sebenarnya tools yang membantu atau kita masuk dalam jebakan. Karena kasus masalah pinjol ini tuh lagi naik daun banget gitu ya. Jadi kita tuh harus bedain dulu gitu. Mana yang legal, mana yang ilegal. Nah sekarang kalau yang legal itu namanya pindar alias pinjaman daring. Sedangkan yang ilegal itu namanya pinjol gitu ya, pinjaman online. Sering dilihat sebagai penyelamat pada saat kita butuh yang namanya dana darurat. Tapi kita mesti paham dulu nih sebelum kita menggunakan si pindar atau si pinjol ini. Oke, ini Rista mau buka dulu data-datanya. Berdasarkan data, entitas pinjol ilegal yang diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan itu kurang lebih banyak banget loh antara Januari sampai Oktober di tahun 2025 ini. Kurang lebih ada 1.556 entitas. Kemudian ada datanya lagi bahwa penyedia fintech lending yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan per Januari di tahun 2025 itu ada di 97 perusahaan. Jadi buat generasi cuan kalau nanti memang terpaksa gitu ya, karena memang gak punya dana darurat, gak punya dana cadangan dan ada kebutuhan yang urgent banget gitu ya, bukan konsumtif, mau melakukan pinjaman baik secara daring gitu ya, pinjaman yang legal, kalau yang ilegal jangan deh ya gitu ya. Itu ada 97 entitas. Jadi kamu mesti cek dulu ini itu benar-benar pinjaman yang terdaftar atau tidak terdaftar gitu. Nah kemudian kalau kita lihat per kuartal 1 di tahun 2025 itu tercatat ada sekitar 15,4 juta akun penerima pinjaman daring. Jadi kebayang dong kalau ternyata masyarakat kita ini sekarang lagi darurat dananya. Mungkin imbas dari COVID, kemudian bisnis nggak jalan, kemudian banyak PHK di mana-mana, sehingga satu-satunya cara untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya adalah dengan berhutang. Dan yang paling mudah itu adalah dengan pinjaman daring. Dan hingga September di tahun 2025 ini, total outstanding pembiayaan dari pinjol atau pindar itu mencapai di angka 90,99 triliun. Wow! Luar biasa ya angkanya. Ini juga sesuai dengan data bahwa hampir 60 sampai dengan 80% masyarakat Indonesia kenapa terjebak dengan pinjaman-pinjaman ini karena kebanyakan dari kita tidak punya yang namanya dana darurat alias darurat dananya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi Otoritas Jasa Keuangan ini juga melaporkan gitu ya bahwa tingkat kredit macet uang prestasi di atas 90 hari baik di pindar gitu ya ataupun di pinjaman online lainnya ini tuh meningkat tajam menjadi 2,82%. Artinya tingkat gagal bayarnya tuh sangat tinggi sekali karena bisa jadi kita bisa minjem tapi kita nggak pernah mikir apakah nanti kita bisa bayar atau enggak nih utangnya. Kalau kita lihat dari segi pengaduan dari layanan pinjaman ilegal gitu ya per tahun 2024 ini tuh banyak banget aduan dari masyarakat kita yaitu kurang lebih sekitar 16.231 aduan di mana sekitar 15.162 aduan itu terkait dengan pinjaman online ilegal. Nah, dan kalau kita lihat juga gitu ya,
kategori kelompok usianya itu di angka berapa sih Rista gitu ya, di angka usia kita tuh di angka 26 sampai dengan 35 tahun itu ada di sekitar 6.348 aduan terkait pinjaman online ilegal di tahun 2024. Untuk itu kita tuh mesti paham dulu perbedaan antara pindar sama pinjol ilegal biar kamu itu nggak kejebak dan ditagih-tagih, yang ngutang siapa yang ditagih siapa gitu ya. Jadi bikin pusing nih generasi cuan. Yang pertama kita mesti lihat dulu dari aspeknya izin dan pengawasannya. Kalau pindar atau yang resmi ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan pinjol ilegal itu tidak memiliki izin. Kemudian kalau kita lihat lagi dari transparansi bunga dan biayanya. Ini penting banget loh, karena biasanya kalau kita minjem itu yang kita cari adalah kemudahan. Gak pernah dilihat ini tuh bunganya berapa, terus kalau terlambat itu gimana. Kalau gagal bayar itu gimana. Nah ini yang kita suka nggak perhatikan. Nah kalau untuk masalah bunga, untuk yang pindar, bunga dan biayanya itu jelas sesuai dengan regulasi yang berlaku di Bank Indonesia. Kemudian kalau pinjaman online ilegal itu bunga dan biayanya itu besar dan disembunyikan. Kita tuh nggak tahu, tinggal klik tahu-tahu bunganya tuh gede banget gitu ya. Nah kemudian kalau kita lihat nih dari proses penagihan, karena proses penagihan ini juga bikin masyarakat kita yang terjebak dengan pindar ataupun pinjol ini tuh bikin pusing, bahkan bisa juga ya menyebabkan yang namanya stres, kemudian banyak yang akhirnya bunuh diri atau tindak kriminal. Nah proses penagihan dari pindar itu dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Sedangkan kalau ilegal itu tuh penuh intimidasi, biasanya kebun binatang keluar semua gitu ya. Atau ancaman-ancaman dan penyebaran data yang ada di handphone kita tuh disebarin semua gitu ya. Kemudian ada privacy dan datanya. Kalau pindar itu ada mekanisme perlindungan dari sisi datanya. Sedangkan kalau pinjol ilegal sering bocor dan sering disalahgunakan. Nah yang terakhir, kalau resiko gagal bayar itu seperti apa? Ini penting banget loh, kita harus tahu generasi cuan ya. Kalau pindar masih ada mekanisme perlindungannya karena kan tadi terdaftar di otoritas jasa keuangan dan kamu juga terdaftar juga nih di fintech gitu kan dia, di asosiasi fintech Indonesia. Kemudian sedangkan kalau si pinjol ilegal ini dia terkait dengan resiko hukum, penyebaran data, denda tinggi dan lain-lain itu tidak ada yang menjaminnya nih generasi cuan gitu ya. Jadi dengan kita tahu nih poin-poin perbedaan atau perbandingan tadi, kamu tuh bisa cepat mengenali apakah aplikasi pinjaman ini termasuk yang legal atau yang ilegal. Sebenarnya kalau ditanya pindar itu membantu nggak sih gitu ya, jawabannya adalah kalau kamu gunakan pinjaman daring gitu ya secara resmi, artinya ini platform yang terdaftar di otoritas jasa keuangan gitu ya dan termasuk juga dalam asosiasi fintech Indonesia. Pinjaman kalau digunakan untuk kebutuhan yang produktif ini oke-oke aja, tapi nggak sampai di situ aja gitu ya. Selain produktif kita juga harus mikirin nanti kira-kira dari kondisi keuangan kita itu kita bisa bayar atau enggak. Makanya sebelum berhutang bukan hanya urgennya aja yang kita lihat, tapi kita mesti cek kondisi keuangan kita nih generasi cuan, kira-kira kita ada kemampuan untuk bayar atau enggak. Kalau misalnya nggak ada kemampuan untuk bayar, kayaknya bukan utang deh yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus upgrade value atau mungkin kita harus lihat peluang apa yang harus kita lakukan untuk nambah pemasukan gitu ya. Jadi pindar itu bisa membantu asal digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau misalnya hanya digunakan hanya untuk gaya hidup, lifestyle dan lain-lain, otomatis ini bukan membantu tapi membuat kita masuk ke dalam jerat utang yang luar biasa. Oke, sebenarnya tadi ya kalau Rista bilang ya utang itu bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki semua kebutuhan hidup kita, atau kalau saat kita kekurangan itu juga bukan termasuk kita harus utang, enggak. Kita banyak harus lakukan pengecekan keuangan dan lihat peluang. Utang itu adalah jalan terakhir. Tapi kalau misalnya ternyata generasi cuan saat ini tuh udah benar-benar terjebak gitu. Sebenarnya nggak terjebak ya, karena kita itu sadar melakukan untuk utang gitu ya. Kalau kita udah terkena yang namanya utang pindar gitu ya ataupun pinjol ilegal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah satu, lagi-lagi cek dulu ini tuh legal atau ilegal. Kalau gitu ya legal, kamu masih bisa nego. Dengan itikat baik kamu tuh bisa datengin tuh entitas-entitas si pemberi pinjaman tersebut. Tapi kalau ilegal, stop bayarnya. Kemudian bikin laporan ke otoritas jasa keuangan. Ingat ya, stop bayarnya, bikin laporan ke otoritas jasa keuangan. Jangan kamu ngutang lagi hanya untuk nutup yang pinjol-pinjol yang ilegal ya. Kemudian yang kedua, hitung utang dan kemampuan bayar. Jadi ada baiknya kamu tuh list dulu semua utang kamu dari beberapa pindar gitu atau beberapa pinjaman itu berapa nih total utangnya, atau misalnya sisa pokoknya atau jatuh temponya kapan gitu ya, setiap bulannya tuh berapa cicilannya, biar kamu tuh tahu
kalkulasi berapa sih utang kamu dan berapa uang yang harus kita cari untuk segera melakukan pelunasan si utang tadi gitu ya. Kemudian kita cek dari sisi aset-aset kita, ada nggak sih yang kita bisa istilahnya cairkan atau bisa kita jual gitu, atau bahasa ekonominya kita likuidasi gitu ya, untuk bisa membantu mempercepat si pelunasan utang-utang ini. Kalau misalnya nggak ada, kita lihat dari pendapatan dan pengeluaran. Ada nggak pengeluaran-pengeluaran yang kita bisa kurangin atau kita bisa hilangkan gitu ya. Terus kita bisa masukin untuk bayar si utang tersebut. Yang ketiga, generasi cuan itu bisa mengajukan yang namanya restrukturisasi gitu ya. Pindar ini wajib kasih opsi keringanan, apakah nanti cicilannya lebih kecil atau tenornya lebih panjang gitu ya. Jadi tetap kok masih bisa dilakukan diskusi antar si pemberi pinjaman tadi. Kemudian yang keempat, jangan tutup utang dengan utang baru gitu ya. Kenapa? Karena ini nanti kalau nggak dilakukan perencanaan dengan tepat, nggak dibikin strategi yang keren gitu, artinya nggak ada strategi A, B, C, D, ini tuh bisa membuat kamu makin tenggelam dengan utang-utang kamu. Jadi bukan berarti menutup utang dengan berutang itu nggak baik, enggak. Tapi kalau dilakukan dengan tanpa perencanaan, kamu akan makin terjebak dengan utang-utang yang makin banyak gitu ya. Kemudian yang kelima, kencangkan budget sementara. Seperti yang Rista bilang sampaikan tadi di awal gitu ya. Kita tuh harus kurangin pengeluaran-pengeluaran yang bersifatnya konsumtif atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Kemudian alokasinya, budgetnya itu kita masukkan untuk mempercepat si utang tadi gitu ya. Intinya sih, pindar itu tuh bisa jadi solusi cepat, tapi kalau sudah gagal bayar tenang aja. Ada jalan keluarnya, yang penting kamu itu cepat bertindak dan terukur. Makanya tadi sebelum berutang pikirin dulu kira-kira bisa bayar atau enggak. Nah kalau beda cerita nih, kalau tadi kan pindar, tapi kalau misalnya kita udah terjebak dengan yang namanya pinjol ilegal, itu apa nih Riz yang harus diperhatikan gitu. Nah ini menarik banget karena Rista pernah ngangkat satu konten mengenai pinjaman online ilegal gini. Ternyata yang komen itu ada sekitar 7.300 orang yang terjebak dengan utang-utang yang disebut dengan pinjaman online legal maupun ilegal ini gitu ya. Nah tapi kalau misalnya generasi cuan udah terjebak dengan yang namanya pinjaman online ilegal, langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah satu, kumpulkan bukti-buktinya. Mulai dari screenshot aplikasi, chat, nomor, tawaran gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan beri akses. Mulai dari OTP, data HP, kontak pribadi, jangan diserahkan kepada si penagih utang pinjol ilegal ini. Oke? Kemudian yang ketiga, blokir dan laporkan. Catat nomornya atau blokir aplikasinya, kemudian laporin ke otoritas jasa keuangan dan polisi setempat. Kemudian lakukan yang terakhir adalah konsultasi dan perlindungan hukum. Jadi buat generasi cuan tuh bisa langsung hubungin otoritas jasa keuangan atau lembaga konsumen gitu, atau lembaga hukum lainnya untuk minta perlindungan dari penagihan-penagihan pinjol ilegal yang itu tuh menguras tenaga dan gak jarang bikin kita tuh makin stres. Nah Rista mau ingetin, hidup itu harus disiplin, bukan dengan impulsif. Kalau kamu bisa bedain mana kebutuhan, mana keinginan, kemudian terus kamu konsisten nabung dan investasi, maka 5 atau 10 tahun ke depan keuangan kamu tuh jauh lebih baik dari hari ini, dan bahkan kamu akan jauh lebih baik gitu ya dari 80% angkatan di dalam kehidupan kamu.